Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ana Mariana dengan NIM 211230. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan jurusan Fakultas Ilmu Hukum. Dosen pengampu Ibu Ratu Dika Marfuatun SH. Baiklah, saya di sini akan memaparkan tugas dengan materi yang berjudul putusan hakim dan juga pembuktian. Apa sih putusan hakim itu? Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang yang diucapkan di muka persidangan. Apakah tujuan dari putusan hakim? Tujuan dari putusan hakim adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Kepala putusan. Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih identitas para pihak itu? Setiap putusan harus memuat identitas para pihaknya yang meliputi nama, umur, alamat, dan juga nama kuasanya bila ada. Apa yang dimuat dalam bagian pertanggungjawaban dari putusan lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang mengapa ia mengambil putusan demikian. Oleh karenanya, mempunyai nilai yang objektif. Amar atau diktum merupakan jawaban terhadap petitum ataupun tuntutan daripada gugatan, yang berarti diktum ini merupakan tanggapan terhadap petitum. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya suatu asas bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan dan dilarang untuk menjatuhkan perkara atas putusan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Merupakan pasal dari 178 ayat 2 dan 3 dan pasal 189 ayat 2 dan 3 RB. Diktum ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama ada deklaratif, kedua ada dispositif. Deklaratif merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa, sedangkan dispositif ialah memberi hukum atau hukumannya dan mengabulkan atau menolak gugatannya. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim anggota, dan panitera yang terdapat pada pasal 184 ayat 3 HIR dan 195 ayat 3 RB. Jenis-jenis putusan. Pasal 185 ayat 1 HIR yang membedakan antara putusan akhir dengan putusan sela. Putusan akhir ialah suatu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa di tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir dapat kita bedakan antara lain 1. Putusan kondemnatoir. Putusan ini bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasinya. Misalnya, putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan lahan sebagai objek sengketanya. Kedua, ada putusan konstitutif. Putusan ini bersifat menciptakan suatu keadaan. Misalnya, pemutusan perkawinan atau putusan perceraian. Ketiga, ada putusan deklaratoir. Putusan ini bersifat menyatakan ataupun menerangkan yang sah. Misalnya, penetapan suatu ahli waris yang sah dari pewaris. RP ini masih mengenal lagi dua macam putusan. Apa sih kira-kira? Yaitu 1, ada putusan insidental. Putusan ini ialah putusan yang berhubungan dengan insiden. Dan kedua, ada putusan profesional. Putusan ini menjawab tuntutan profesional. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jenis putusan ini diatur dalam pasal 48 RV, yaitu 1. Putusan praefatoir. Putusan ini ialah sebagai persiapan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, penggabungan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi. Nah, kedua ada putusan
interlokutor. Putusan ini ialah isinya untuk memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk pemeriksaan saksi ataupun pemeriksaan tempat. Putusan serta-merta. Putusan ini ialah suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi sebenarnya putusan tersebut dapat dimintakan upaya hukum berupa PRJ, banding, ataupun kasasi. Putusan serta-merta ini yaitu dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 RBG. Putusan ini menentukan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan ataupun PRJ ataupun banding. Nah, adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut. 1. Adanya surat akte autentik ataupun tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Kedua, adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. Ketiga, adanya gugatan proporsional yang dikabulkan. Materi selanjutnya yaitu materi pembuktian. Apa sih pembuktian itu? Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara. Karena dari hasil pembuktian itulah dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan ataupun bantahan. Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, ada 5 macam alat bukti dalam hukum acara perdata. 1. Ada bukti tulisan. Kedua, ada bukti saksi. Ketiga, ada bukti persangkaan. Keempat, ada bukti pengakuan. Dan kelima, ada bukti sumpah. Bawah tangan. Akte di bawah tangan ini adalah akte yang dibuat tanpa perantara pegawai umum. Tanda tangan pada akte di bawah tangan ini memegang peranan penting. Barang siapa terhadapnya diajukan bukti akte di bawah tangan harus secara tegas mengakui atau mengungkiri tanda tangannya menurut pasal 1876 BW. Akte di bawah tangan yang mempunyai kekuatan seperti akte autentik yaitu 1. Akte di bawah tangan yang dilegalisasi. Lihat pasal 1874 BW. 2. Surat pengakuan utang sepihak yang seluruhnya tulisan tangan debitur sendiri atau pasal 1876 BW. Setidak-tidaknya mengenal jumlah uangnya dengan angka dan huruf harus tulisan dengan debitur sendiri. Ketiga, catatan yang harus dibuat kreditor pada satu alas hak meskipun tanpa tanggal dan tidak diparaf harus dianggap menguntungkan debitur. Unsur akte autentik yaitu 1. Ada akte. Kedua, ada dibuat oleh atau di hadapan. Ketiga, pegawai umum yang berwenang. Keempat, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Kelima, di tempat akte dibuat. Di dalam hukum acara perdata terdapat alas pembuktian, yang mana hal ini ditentukan dalam pasal 163 HIR Junto 1865 BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atas suatu barang atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya. Nah, dalam hal ini hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling mudah untuk membuktikan dan tidak membebankan kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan. Bukti tulisan. Alat bukti tulisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada akte dan juga surat ataupun tulisan lain. Nah, adapun akte dibedakan menjadi 2 bagian juga, yaitu ada akte autentik dan juga akte di bawah tangan. Apa sih akte itu? Akte ialah tulisan yang disengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti, adanya hubungan hukum, dan ditandatangani. Unsur akte meliputi 1. Tulisan. Kedua, dengan sengaja dibuat. Ketiga, untuk alat bukti. Keempat, adanya hubungan hukum. Kelima, ditandatangani. Unsur ini paling penting karena barang siapa menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan juga bertanggung jawab. Syarat pendatanganan ini dapat dilihat pada pasal 1874 BW.